apa? Yang pertama apa? Kalau kelipatan modulo muncul hilang, kalau lebih besar dari modulo bisa kita perkecil ya sampai kurang dari modulo. Terus yang ketiga bisa diperkecil sampai berada pada himpunan 0 plus minus 1 plus minus 2 sampai plus minus modulo per 2 yang dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pangkatnya. Bagaimana memperkecil pangkat ya atau mempermainkan pangkatnya sehingga nanti akan mudah kita menemukan jawabannya. Nah, jadi bisa dengan Fermat ini ya. Oke, jadi Fermat yang pertama mengatakan apa? Apapun A-nya, pokoknya bulat kan gitu ya. Ya, kalau dari bilangan hanya bicara bilangan bulat ya. Jadi apa? A pangkat P pasti kongruen A modulo P ya. Yang kedua apa? Jadi yang pertama tidak ada perlakuan khusus terhadap A, yang kedua ada perlakuan khusus yaitu apa? Kalau P itu tidak membagi A, maka A pangkat P min 1 pasti kongruen 1 modulo P. Ingat kemarin kan kita kejarnya apa? Kita selalu mengejar kapan dia 1 atau kapan dia negatif 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, ada yang mau memberikan contoh untuk ini? Poin 1 dan poin 2 teorema Fermat. Nah, sekali lagi buktinya saya skip. Buktinya bisa kalian lihat di internet banyak ya. Nah, kalau kalian tertarik dengan buktinya dan ada yang tidak paham silakan ditanyakan nanti. Oke, jadi siapa yang memberikan contoh? Contoh FLT tentunya. Oke, Nasim ya. Nasim bisa mendengar saya, Nasim? Halo, Nasim? Ya, Pak. Oke, berikan contoh untuk poin 1 dan poin 2. Poin 1 dulu ya. Ini loh. Ini. Apa poin 1? Gimana nih sih? Berikan contoh untuk poin 1 dan poin 2. Gimana sih? Oke, saya coba Vina. Halo Vina. Halo Vina, bisa mendengar saya Vina? Halo Vina. Oke, coba Erlina. Erlina bisa mendengar saya, Erlina? Bisa, Pak. Oke, coba berikan contoh poin 1 dan poin 2 dari teorema Fermat. Itu kan redaksinya sudah jelas ya, masa malah kasih contoh aja susah. Ya, Bu. Ya, gimana Erlina? Gimana, Pak? Nggak tahu, Pak. Aduh, tahu ya, susah ya. Oke, ya udah ya, gampang aja berarti apa? Ya, Bu. Jadi misal saya punya apa? A3 ya, hanya saya ambil 3, misal P-nya apa? Tadi 43, berarti apa? 3 pangkat 43 nggak perlu saya hitung. Percaya saja bahwa itu kongruen 3 modulo 43 kan gitu. Ini contoh poin pertama ya.
Ya kan katanya apa? Hanya bulat apapun gitu kan. Yang A tanpa syarat, yang kedua baru ada syaratnya. Oke, yang kedua apa? Misal contohnya apa? Ya kalau saya pakai yang ini lagi, apa? Karena 43 tidak membagi 3, maka apa? Ya maka ini berlaku, poin kedua berlaku. Artinya apa? 3 pangkat 42, nggak usah dihitung, percaya saja dia akan kongruens 1 modulo 43. Kan itu aja. Ya, Pak. Ya sudah jelas ya. Oke, silakan mungkin ada yang pertanyaan. Saya kurang paham itu. Sebelum saya lanjutkan ke contoh yang lebih jauh lagi. Oke, misal saya contohkan lagi apa? Saya contohkan lagi. Saya contohkan lagi apa? Misalnya contoh yang kemarin, kalau kalian masih ingat apa 201 pangkat 9 ya. Kongruens berapa modulo berapa kemarin? 11 ya. Modulo 11. Nah, kan gitu ya. Oke. Apa karena 11 itu prima ya. Ini jawabannya ya. Karena 11 itu prima dan 11 itu tidak membagi 201, maka apa? Maka kata FLT, maka berdasarkan FLT berlaku apa? Berlaku 201 pangkat 10 kongruens 1 ya modulo 11. Kita bisa pakai ini ya, berarti apa? Karena ini pangkat 9 sudah dekat sekali dengan 10, saya tuliskan aja ini apa? 201 pangkat 10 per 201, kan boleh kan? Boleh nggak saya tulis seperti itu? Boleh ya, kan nggak ada yang larang. Oke, berarti apa? Yang atas langsung jadi 1 per ini, 201. Oke. Misal saya mau lanjutkan 201 itu mainkan sifat 11 ya. Oke. Atau kalian bisa tulis berapa ini? Ini nanti kongruens 3 ya, modulo 11 ya. Oke. Kongruens dengan 1 itu bisa saya ganti dengan 12 per ya. Satunya saya ganti 12 karena 1 kongruens 12, 3-nya tetap berarti kongruens dengan 4. Dan kita selesai. Jadi apa kesimpulannya? Jadi sisa kan gitu ya, misalnya sisa pembagian 201 pangkat 9 oleh 11 adalah 4. Dan kita selesai. Silakan, mungkin ada yang bertanyakan. Nah, kemarin kita punya contoh yang lain, berapa contoh yang lain kemarin? Apa? Kita ditanya 20 pangkat 21, kongruens berapa modulo 7 gitu ya kalau nggak salah. 27. Oke, kita bisa pakai ini karena 7 itu prima ya. 7 itu prima, maka apa? Ya, ini saya tulis ingin aja 20 pangkat 7 ya. Pangkat 3 gitu ya.
Penguraian dengan, ingat 20 pangkat 7 itu tetap 20 kan. Ya. Artinya tinggal pangkat 3 ya. Nah, ini kata apa ini? FLT bagian 1 ya. FLT bagian 1. Nah, baru ini kita perkecil dengan kemarin tuh ya, kalau mau kan. Ini jadi apa? Negatif 1 pangkat 3 ya. Siapa ini? Negatif 1 penguraian 6 ya. Nah, ini kita simak apa? Jadi apa? Jadi 20 pangkat 21 dibagi 7 sisa 6 kan gitu. Kira-kira seperti itu ya penerapannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini konfirmasi apa ya? Konfirmasi itu sendiri. Bagaimana bisa kita lanjutkan? Atau masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, saya anggap tidak ada masalah. Saya lanjutkan. Oke, kita ke teorema Euler ya. Atau topik kita yang terakhir ya. Teorema Euler. Oke, sebelum tahu itu apa itu teorema Euler, kita akan bahas apa itu fungsi Euler. Atau dikenal dengan nama apa? Euler P-function. Ya, ada yang pernah baca-baca apa itu Euler P-function? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Berarti nggak penasaran ya? Saya kasih tahu materinya, nggak penasaran terlebih dahulu. Apa itu ya? Nah, terus dibaca-baca gitu ya. Oke, Euler P-function. Ini apa? Jadi diberikan fungsi P ya, diberikan fungsi P oke, dari bilangan asli ke bilangan asli. Yang didefinisikan sebagai Pn itu apa? Sama dengan apa? Banyak bilangan asli atau banyaknya bilangan asli kurang dari atau sama dengan n
yang prima relatif. Yang prima relatif dengan n. Jadi itu definisi dari Euler-Free function. Oke, jadi contohnya kalau saya ditanya Pi8 berapa? Pi8 berapa? Ya tinggal apa? Kan ini apa katanya? Banyaknya bilangan asli kurang dari atau sama dengan n ya. Oke, berarti kita list dulu bilangan asli dari 1 sampai 8 karena n-nya di sini 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Terus apa? Katanya banyaknya bilangan asli kurang dari sama dengan n yang prima relatif dengan n. Nah, apa itu prima relatif? Apa prima relatif? Kok tidak ada jawaban? Apa itu prima relatif? Zulfa ya. Apa FPB-nya 1. Makasih yakin ya. Nah, jadi apa? Dari 1 sampai 8 ini mana yang FPB-nya 1 dengan 8 ya? Nah, 1 FPB-nya 1 dengan 8? 1 dengan 8 FPB-nya 1? Iya, Pak, 1. Oke, berarti kita masukkan ini dalam list. 2 dengan 8 FPB-nya 1? Tidak. Oke, kita buang ini ya. 3 dengan 8 FPB-nya 1? Iya. Oke, kita masukkan ini. 4 dengan 8 FPB-nya 1? Tidak. Oke, kita buang ini. 5 dengan 8 FPB-nya 1? Iya. Oke, kita masukkan ini. 6 dengan 8 FPB-nya 1? Tidak. Oke. 7 dengan 8 FPB-nya 1? Iya. Oke. 8 dengan 8 FPB-nya 1? Tidak. Oke, berarti ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Berarti apa? Euler-nya 8 itu 4 ya. Karena ada 4 orang dari 1 sampai 8 yang FPB-nya 1 dengan 8. Bisa dipahami apa itu Euler-Free function? Oke, sekarang coba berapa Euler-nya 15? Silakan yang bisa langsung raise hand dan saya tanyakan berapa. Silakan yang sudah dapat acungkan tangan, saya nanti panggil. Atau langsung siapa yang mau mencoba langsung gitu ya. Nah, nanti kita list sama-sama. Delapan ya, Pak. Ya 8, gimana caranya? Kayak tadi di list satu-satu. Nah, berarti di list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 1 gimana? 1 masuk? Masuk. Oke. 2 masuk? Tidak. Masa tidak? Oh iya, Masuk. Nah, masuk. 3 masuk? masuk. 3 masuk? Tidak, Bapak. Oh, enggak, Ya. tidak, Pak. Enggak, Pak. Loh, gimana? 15, Pak. 4 masuk? Masuk. Oke, 5? Tidak. Oke. 5 6? tidak. Tidak. Oke. Tidak.
Tidak. Masuk. Tujuh Masuk, masuk. tidak, masuk, tidak. Yang mana nih yang benar? Masuk, Pak, masuk. Oke, 8. Masuk. Masuk tidak? 8 masuk enggak? Masuk. Masuk. 9 masuk enggak? Tidak. Tidak. 10? 9 tidak. Tidak. Oke. Masuk. Masuk apa tidak? Nggak kompak gini ya. Tidak, Pak. Hah? Tidak. 10 tidak. Masuk tidak masuk? Wah, gimana kok? Kok sudah bingung? Ya udah. Nah, pastikan dulu masuk apa enggak ya. Tidak, Pak. Tidak ya. 11 masuk. Masuk. Oke, 12 masuk. 12 masuk enggak? 12. Tidak. Tidak ya. 13. Masuk. Oke, 14. Masuk. 14 masuk. Masuk. Oke, 15. Tidak. Tidak. Oke, berarti ada berapa orang nih? 1, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8. Oke, berarti Eulernya 15 itu 8. Sudah paham apa itu Euler free function? Paham, Pak. Oke, jadi untuk gambarannya apa? Kalian tinggal lihat ini ya, 15 itu faktor primanya apa saja kan, 3 sama 5 gitu ya. Ya pokoknya kalau dia punya faktor 3 buang aja kan gitu ya gampangannya. Atau punya faktor 5 buang aja kan gitu ya. 3 punya faktor 3 buang, 5 punya faktor 5 buang ya. 6 punya faktor 3 buang, 9 punya faktor 3 buang, 10 punya faktor 5 saya buang, 12 punya faktor 3 saya buang, 15 punya faktor 3 dan 5 juga saya buang juga. Kan gitu aja gampangannya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa. Oke. Lanjut ya. Berapa Eulernya 25? Oke, silakan. Maksud saya menakaran benda yang asli, kenapa tidak ini aja yang sampean scan, sampean mau yang dikumpulkan harus ini, ya sudah gitu loh maksud saya. Enya ada carinya karena yang asli yang di scan, tapi kan kepotong, kenapa ya cek kurang, kalau cek lagi tak terpotong. Nah, ayo gimana? Siapa yang mau menjawab? Saya tawarkan. Ya, Pak. Kenapa? Gimana? Ada 20. Oke, bagaimana kamu menghitungnya? Tapi dia memang bentuknya 20.
Nah, gimana kalian menghitungnya? Kan faktor 2. Di-list kan ya, Pak? Ya, bisa di-list ya. Atau apa? Kita coba pakai definisinya ya. Kalau pakai definisinya gimana? Nah, oke. Jadi, kita nggak perlu tulis juga. Jadi, bergantung kreativitas kita ya. Kita mau ngitungnya gimana ya. Jadi apa? Jadi apa ini kan ya? Banyaknya bilangan asli kurang dari n ya. Atau sama dengan, berarti apa? Langsung aja 25. Banyaknya kurang bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 25 kan ada 25 kan? Oke. Terus yang prima relatif dengan n. Oh, berarti apa? Oh, gampang aja. Ini semua bilangannya saya kurangi dengan yang apa? Yang tak prima relatif kan gitu ya. Tak prima relatif dengan 25 kan gitu. Bisa kita menghitung seperti itu ya. Ya, karena faktornya 25 itu cuma 5 kan, faktor primanya cuma 5 kan. Ya udah, berarti apa? Tinggal mencari ada berapa banyak bilangan dari 1 sampai 25 yang habis dibagi 5 kan gitu. Berarti 25 dikurang ya udah 25 dikurang dibagi 5 kan gitu. Ini kan ya di floor bawah kan gitu kan. Nah, jadi kan menyatakan apa? Banyaknya bilangan dari 1 sampai 25 yang FPB yang bisa dibagi 5 kan. Dan ini jelas ini apa? 5 ya. Sehingga ini sama dengan 20. Jadi bisa seperti itu ya. Dia bergantung kreativitas kalian aja. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekali lagi, Eulernya, ini contoh lagi ya, contohnya kemana-mana ini. Eulernya 100 berapa? Dan bagaimana kalian menghitungnya? Berapa Eulernya 100? Mau pakai yang ini atau mau pakai yang list gitu ya, karena ya terserah kalian ya yang mau pakai yang mana. Kalau pakai yang ini berarti apa? 100 dikurang apa? Apa faktornya 100 itu? Atau faktor primanya, kita butuh faktor primanya. Ya 2 sama 5 ya. Berarti apa? Dikurangi banyaknya dari 1 sampai 100 yang bisa dibagi 2 ya. Kan gitu, 100 per 2. Terus dikurangi juga apa? Yang bisa dibagi 100 sama apa yang bisa dibagi 5 ya. Tapi ingat ada yang terhitung 2 kali ya. Yaitu apa? Yang bisa dibagi 2 sekaligus dibagi 5. Berarti saya tambahkan dengan yang bisa dibagi 2 dan 5. Berarti bisa bagi 10. Nah, baru ini ya. Ini berapa ini? 100 dikurang 50
dikurang 20 ditambah 10. Oke, berapa ya? Sama dengan 40 ya. Oke, dan kita selesai. Oke, kali lagi contohnya. Kalau bisa, Pak Eulernya 43 berapa? Eulernya 43. Ya sama, gampang aja Pak. 43 dikurangi apa? Iya, banyak bilangan dari 1 sampai 43 yang habis dibagi 43 ya. Padahal yang habis dibagi 43 kan cuma 1 ya. Nah, ya udah berarti 43 dikurang 1 kan, berarti 42. Atau secara umum apa? Kalau P pasti Euler P itu adalah P-1 kan itu. Nah, ini jelas sekali ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.